Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan ini. Terima kasih kepada Umi, kemudian para Dewan Pengawas, Pak Rektor, dan juga para pembina, Bapak Ibu sekalian, dan juga siswa di Mahat Al-Zaitun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya diberi kesempatan yang sebetulnya ini sangat berat ya bagi saya untuk menyampaikan ini. Namun saya mencoba menuangkan beberapa hal terkait dengan apa yang ingin kita diskusikan ya. Mungkin ini kalau dibaca akan sangat melelahkan ya, karena ada lebih dari 60 halaman. Ini kalau dibuat buku ya, setelah pulang dari sini itu sudah jadi buku ini. Ya kan, tinggal kita narasikan saja. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian ya, sehingga mohon maaf ya, nanti saya sedikit agak berputar ya untuk menyampaikan beberapa hal ini. Ini forum yang sangat luar biasa sekali, yang saya sendiri itu tidak pernah ya hadir di ruangan yang seperti ini dengan jumlah peserta yang luar biasa. Tadi disampaikan mencapai 2.900 ya, luar biasa sekali. Oke, matur nuwun kepada Pak Irfan ya, khususnya yang telah mengundang saya hadir di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian, saya izin pakai itu aja ya, supaya saya bisa mudah. Oke. Saya pakai ini aja ya, supaya enak. Kalau ini nanti agak kerepotan. Oh, bisa diputer ya, mohon maaf ya. Baru pertama gitu ya, jadi kita tidak paham ini ya. Oke, kalau bisa pakai ini, saya pakai ini aja ya. Saya pikir tadi bisa berputar tuh orangnya suruh berputar gitu ya. Ternyata bukan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan apa yang saya terima ya dari panitia ya. Topik saya hari ini adalah terkait dengan bagaimana pesantren itu bisa menjadi penggerak ekonomi nasional ya. Kalau Bapak Ibu cermati, slide-nya sambil jalan aja ya. Saya akan selalu mulai dari bicara data dulu ya. Karena memang apa yang kita sampaikan harus berbasis data ya. Kita lihat bahwa di data kita, karena kita bicara mengenai pendidikan, kita tahu bahwa pendidikan ini kan memiliki peran sangat penting ya dalam perekonomian ya. Yang menggerakkan ekonomi kita tentunya dari sumber daya manusia. Saya sedikit akan menceritakan ya. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kita belajar dari pengalaman Singapura. Ya, kita semua paham ya Singapura seperti apa. Singapura itu negara yang tidak memiliki sumber daya alam, tidak memiliki jumlah penduduk yang besar, tidak memiliki potensi yang besar. Tapi coba kita cermati hari ini. Singapura jauh melampaui apa yang kita ekspektasikan, yakni menjadi negara besar di wilayah Asia Tenggara. Bahkan beberapa kampus di sana ya, itu sudah menjadi kampus-kampus terbaik di dunia. Dan itu tidak terjadi di kita. Pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu? Ya kan? Apa yang dilakukan oleh pemimpin Singapura pertama ya, Bapak Lee Kuan Yew ya. Yang dilakukan pertama adalah dia melihat sumber daya apa yang bisa dikembangkan. Dan ternyata satu hal saja yang dilakukan, yakni sumber daya yang tidak pernah habis itu adalah SDM, sumber daya manusia. Karena itu kenapa di awal pembangunan Singapura itu beliau langsung menekankan bagaimana sebetulnya SDM ini bisa dioptimalkan. Ya. Semua siswa-siswanya itu diberikan pendidikan terbaik ya di berbagai kampus di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan? Dia memberikan fasilitas kemampuan bahasa yang baik. Ya. Untuk bisa bersaing di dunia internasional tentunya adalah kita harus paham bahasa mereka. Kalau kita tidak bisa paham bahasa mereka, bagaimana kita bisa berada di lingkungan itu? Dan itu yang dilakukan. Nah, karena itu kenapa
Belajar dari apa yang dilakukan oleh Singapura itu, ya hari ini kita itu sedang membangun peradaban kita ya. Bagaimana sumber daya manusia ini kita bisa optimalkan ya. Namun sayangnya kalau kita mencermati data-data, ya, data-data yang sebetulnya mudah sekali Bapak Ibu ambil ya dari berbagai lembaga-lembaga dunia, baik yang dirilis oleh lembaga kita maupun juga lembaga internasional. Saya mengambil satu data dari OECD. Ya, OECD itu adalah lembaga kerjasama untuk pembangunan ekonomi, ya, di mana dia merilis namanya yang kita sebut sebagai PISA. PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Jadi PISA ini adalah penilaian bagaimana kemampuan standar minimum dari semua siswa di seluruh dunia. Itu melibatkan 81 negara yang diakses. Dengan jumlah sampel itu mencapai lebih dari 700.000 siswa di seluruh dunia. Dari rilis terakhir, itu dirilis sejak tahun 2000, jadi sekarang sudah masuk yang ke-9, karena dirilisnya itu bukan tiap tahun ya, tapi dirilis setiap 3 tahun sekali. Dari data itu ternyata sangat mencengangkan sekali, kualitas pendidikan kita itu kalau dibandingkan, tentunya kalau di ASEAN aja ya, kita bicara ASEAN aja, itu kalau dibandingkan dengan yang tertinggi, tentunya Singapura, kita itu berada di bawah yang paling bawah. Lebih baik dibandingkan Filipina, ya. Lebih baik dibandingkan Filipina. Kita hanya berada di urutan ke-6 dari 7 negara di ASEAN. Ya. Tapi bukan masalah urutannya yang ingin saya tekankan, tetapi berapa nilai yang kita peroleh. Ya. Kalau kita hanya senang dengan urutan, yang terjadi adalah, oh kalau sudah juara 1 kita sudah puas. Padahal realitanya juara 1 itu kalau nilainya jelek, apa yang bisa dipuaskan? Nah, sekarang dari nilai yang dipampang di sini, posisi kita itu sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Ya, nilai membaca kita itu 359, jauh di bawah rata-rata. Ya, kita nggak perlu lagi bicara yang tertinggi, rata-rata saja kita masih di bawah, gitu ya. Matematika juga begitu, sains juga begitu. Gimana kita memahami nilai ini? Nilai ini itu sesuai dengan perhitungan PISA ini, dia itu 1:5. Jadi kalau nilai ini sebesar 359, ini kita bagi dengan 5, itulah nilai IQ mahasiswa kita, siswa kita. Sehingga kalau nilai PISA itu 500, maka itu setara dengan IQ 100. Dan IQ 91 sampai 110 itu kategori IQ yang rata-rata. Ya kan? Di bawah 90 kita kategori IQ-nya rendah. Sekarang dengan logika itu kita bisa hitung. Kalau kita cuma 359, kita bagi 5, kira-kira dapat berapa? 70 kan? Itu IQ kategori IQ low, rendah sekali. Ya, rendah sekali. Meskipun kita juga tidak bisa menyaksikan bahwa ada juga siswa kita yang juara olimpiade, juara kompetisi di internasional, iya. Tetapi saya katakan itu tidak merepresentasikan semua masyarakat siswa kita. Tidak representasi. Bahasa statistik saya menyebutnya, kebetulan saya ngajar ekonometrika, itu kan outlier, kan gitu ya. Itu outlier. Ya. Artinya bahwa ini menjadi satu catatan penting ya bagi kita bahwa dari sisi pendidikan kita itu masih perlu pembenahan ya ke depannya ya. Bagaimana kualitas SDM kita naikkan dan data itu sudah seperti itu. Nah, sekarang bergeser ke data nasional kita. Ya, saya tidak melihat data yang muluk-muluk lah ya. Data yang ada hubungannya dengan kualitas SDM, yakni data IPM. Ya, Indeks Pembangunan Manusia. Itu dia dihitung dari 3 kriteria ya. Kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan daya beli. Ya, saya hanya mencermati satu saja ya. IPM secara gelondongan itu kita melihat ya data kita IPM-nya memang naik Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita cermati data naik terus mulai 2020 sampai dengan tahun ini itu naiknya bertahap. Tetapi apakah ini sesuatu yang harus terus kita banggakan? Tapi selalu masih ada masalah di sana. Ya, di sana terlihat bahwa lama sekolah kita, ya, itu ternyata realitas di lapangan itu cuma setara dengan 8,85 tahun saja. Ya, tadi saya pagi dijelasin ya, di
diajak ke sekretariat ya, saya melihat bagaimana sistem pendidikan mulai dari usia 6 tahun sampai dengan usia 25 tahun ya, mulai jenjang sekolah dasar sampai target untuk pendidikan setidaknya S1. S1, S2, S3. Kalau kita selesaikan dari awal sampai akhir, kita hanya butuh sekitar 20 tahun saja. Mulai S1, S2, S3 kita butuh 20 tahun. Artinya kalau kita mulai sekolah di usia 6 tahun, maka di usia 25 tahun sebetulnya semua masyarakat Indonesia yang sekolah itu akan jadi doktor. Jadi untuk dapatin doktor, kalau kita konsisten, disiplin dengan itu, kita mau sekolah terus, SD, selesai SMP, selesai SMA, lanjut terus, kita di usia 25 tahun itu udah jadi dokter. Ya. Saya dulu juga begitu. Kita intinya disiplin. Dan tadi saya senang ya yang disampaikan oleh anak didik tadi. Yang pertama tadi disiplin, ya kan? Yang nomor urutan 1 pertama tadi sampaikan disiplin. Artinya memang kuncinya di situ. Ya. Tapi ini sesuatu nggak mudah dijalankan. Ya. Rata-rata nasional cuma 8,85 tahun saja. Artinya ini hanya setara SMP saja, Bapak Ibu. Kita bisa bayangin dengan kualitas lulusan yang hanya setara SMP, apa yang bisa diharapkan? Dunia kerja jenis apa yang bisa menerima mereka? Kita tidak bisa menutup mata ya, bahwa level pendidikan itu masih menjadi syarat untuk dapat pekerjaan yang bagus. Ya, meskipun sekarang anak-anak kita kalau kita tanya, nanti selesai sekolah mau jadi apa? Mungkin kita tidak pernah berpikir anak-anak mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber dan sebagainya. Kita mungkin tidak pernah berpikir begitu. Ya. Yang katanya tanpa perlu sekolah saja kita juga bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa. Tapi kan itu kan tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Artinya apa? Kita tidak bisa menjadikan satu orang yang sukses gara-gara tidak sekolah. Kemudian kita mengatakan sekolah nggak penting. Ya. Tidak bisa begitu. Ya. Jadi nggak boleh kita menjadikan individu yang sukses gara-gara tidak sekolah menjadi role model. Ya. Ya. Jadi nggak boleh begitu. Ya memang data selalu begitu. Ada data yang tidak sekolah dia sukses, ada data yang sekolah sukses juga banyak. Ya kan? Jadi kenapa kalau kita memilih alasan yang nggak sekolah juga sukses, yang sekolah sukses banyak juga ada. Ya kan? Nah, kita harusnya berpikir begitu. Nah, sehingga tantangan kita ke depannya bagaimana pesantren ini itu berkontribusi, ya setidaknya menaikkanlah ya rata-rata masa sekolah kita. Ya kalau 8 tahun nggak bisa, naik sedikit lah ke 9. Kita nggak mau naik sedikit lah ke 10. Ya. Tantangannya besar. Anda cermati sekarang, data terbaik saja itu ada di DKI Jakarta. Kita mengatakan bahwa Jakarta ini kualitasnya bagus ya pendidikannya ya. Tapi rata-rata lama sekolah di Jakarta cuma 11 tahun. Bayangin coba. Jadi sebetulnya wajib belajar yang kita katakan 12 tahun itu, realita di lapangan, ya, berdasarkan data ini, ternyata kita belum juga bisa menyelesaikan yang katanya wajib tadi. Ya. Yang katanya diwajibkan 12 tahun saja, kita belum selesai loh. Ya kan? 8 tahun saja kita masih biarkan itu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti itu, ya, kita meyakini bahwa ya, salah satu kunci bagaimana kita bisa menaikkan kualitas SDM kita ya melalui pendidikan. Bagaimana kita konsisten membangun anak-anak kita itu supaya dia bisa sukses. Dan ini ada kaitannya dengan teori ya. Saya selalu mengambil satu teori saja ya. Kita tidak sebelum ke teori, kita lihat aja peta ketimpangan ya. Kondisinya itu sangat merata Bapak Ibu. Kalau kita cermati gambar peta itu ya, mulai dari yang paling barat ke timur makin gelap. Kan artinya apa? Sebetulnya tingkat ketimpangan IPM kita itu makin tinggi. Ya. Kawan-kawan mahasiswa yang berasal dari luar daerah itu mungkin bisa melihat kondisi real ini, ya kan? Bisa membandingkan, saya berasal dari luar Jawa, datang ke Jawa seperti apa? Saya sudah datang ke berbagai perguruan tinggi di beberapa daerah di luar Jawa, luar biasa. Kondisi mereka dengan kita di Jawa itu ketimpangannya luar biasa Pak. Ya kan? Kita tidak bicara kualitas dulu. Kualitas itu bisa dihasilkan kalau apa? Infrastrukturnya tersedia. Ya kan? Infrastruktur tersedia saja seringkali kita juga masih tidak berkualitas loh. Ya kan? Nah, sehingga bagaimana kita tantangan ke depannya begitu.
Nah, dan ini sebetulnya sudah ada di teori dasar di pendidikan ya. Coba lanjut aja di slide berikutnya ya. Di teori dasar sudah jelas ya, human capital ya. Pendidikan itu sebagai mesin penggerak ya, utama untuk meningkatkan nilai tambah. Nilai tambah apa? Ya individu maupun nilai tambah dalam konteks produksi ekonomi. Ya. Teori produksi sudah jelas ya, output, fungsi dari labor, capital dan sebagainya. Labor di sana jelas. Sehingga kalau orang mengatakan, loh Pak sekarang kan eranya sudah era AI, ya, maka kedepannya tenaga kerja itu akan tergeser oleh teknologi yang sebetulnya tidak membutuhkan manusia. Ya. Pertanyaannya sekarang saya ubah, apakah teknologi AI tadi itu dia tidak depend on, tidak tergantung. Tergantung. Sekarang kalau listrik di ruangan ini mati, ya, tidak ada listrik, kira-kira Anda semua yang ada di ruangan ini bisa mainan HP, internet? Anda bisa menjalankan ChatGPT, menjalankan Gemini, menjalankan dan seterusnya itu AI itu apakah bisa jalan? Gak bisa. Artinya apa? Semua selalu ada keterbatasannya. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya kepada selesai semua, pakai AI semuanya selesai, sudah bagus semua, sudah bisa semua. Enggak Pak. Semua selalu ada keterbatasannya. Nah, sehingga kita tetap harus meningkatkan kualitas diri dalam konteks bagaimana potensi kita itu bisa kita tingkatkan. Jadi tidak bisa. Jadi bohong kalau mengatakan bahwa dengan AI semuanya sudah selesai. Dengan AI manusia udah nggak dibutuhin lagi. Semua mesti ada constraint-nya. Sehingga tantangannya gimana caranya ya kita bisa berkualitas dengan fasilitas sekarang yang lebih bagus lagi. Teknologi itu harusnya menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Saya masih ingat ya, kuliah 20 tahun yang lalu, sekolah 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita itu tidak pernah itu megang HP, tidak pernah internetan, nggak pernah, tapi kita bisa belajar sukses. Ya. Herannya dengan kondisi sekarang jauh lebih baik, ternyata kualitas kita saat ini itu sebetulnya nggak jauh lebih baik dari masa lalu kita. Saya di ekonomi, saya menyebutnya, bahasa yang kami sebut adalah kondisi saat ini itu adalah terkena inflasi, Pak. Ya. Orang ekonomi mengatakan inflasi itu apa sih? Kenaikan ya. Ya. Kenaikan apa? Harga. Realitanya, ya, coba Anda cermati, lulusan sekolah kita nilainya bagus banget, ya kan? Nilainya bagus banget ya, rata-rata 95, rata-rata 96. Kalau kita flashback ke zaman kita sekolah dulu, ya, kita itu kangen ya. Oh di raport kita ada nilai merah, ya, ada nilai 5, 6 merah. Bukan itu sebetulnya esensinya. Kenapa kok dapat nilai merah? Tapi itu cambuk introspeksi bagi kita. Maka ada sesuatu yang kurang di kita. Tapi celakanya sekarang kondisi udah nggak ada. Apa ada nilai merah, nilai nggak lulus, nggak ada. Wong sekarang sudah dibuat aturan nilai minimum, ya kan? Oh nilai minimum untuk mata pelajarannya adalah 75. Ya. Kalau kurang 75 gimana? Ada remedi. Zaman dulu ada nggak begitu? Nggak ada. Ya. Kita nggak ada. Ada nggak kualitas, ada nggak nilainya nggak mencukupi, nggak bagus, ya nggak naik kelas. Sekarang ada nggak fenomena begitu? Nggak ada. Nggak ada fenomena begitu. Pokoknya sekolah itu mesti naik kelas ya. Sebetulnya bukan kita tidak memberikan kesempatan untuk anak tidak boleh naik kelas, tidak. Ya, tidak. Jadi sistem itu sebenarnya ngajarin kita bagaimana kita itu introspeksi diri bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, ya kan. Nah, jadi tinggal kelas itu sebetulnya ada dampak positifnya juga, gitu ya. Tapi sekarang sepertinya kita sudah tidak mengenal itu. Ya mungkin karena dunia sudah berubah ya, teknologi sudah berubah, kebijakan sudah berubah dan sebagainya. Nah, sekarang kita geser ke sekolah berasrama ya. Nah, di sekolah berasrama ini ya, saya kemarin coba lihat di berbagai aturan ya. Memang di sistem pendidikan nasional kita, aturan spesifik terkait dengan sekolah berasrama itu memang tidak ditegaskan ya. Justru kita menemukan aturan itu adalah di peraturan Menteri Perumahan Rakyat ya. Dia jelasin bagaimana sekolah berasrama itu ya. Ya, sehingga dengan menggabungkan aturan ini ya dengan aturan pendidikan kita, kemudian ini menjadi upaya kita untuk melihat ternyata memang sekolah berasrama itu secara legal formal itu ada, gitu ya. Sehingga kita boleh kemudian mengarahkan aktivitas ke sana ya, karena memang secara aturan itu ada. Sekarang pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana
perbedaan ya sekolah dari berasrama ini kemudian bisa mempercepat peningkatan kualitas pendidikan kita. Kita tahu bahwa sekolah berasrama itu kan memiliki keunggulan siswa itu setelah jam pelajaran ya dia masih ada kegiatan lain di situ. Artinya apa? Dia menggabungkan kegiatan tidak hanya ipteks ya, namun juga imtak ya, kegiatan keagamaan. Artinya apa? Antara IQ dengan EQ ya, itu kemudian dia dioptimalkan di aktivitas pembelajaran ini. Nah, sehingga berasrama ini berarti sebetulnya dia memiliki keinginan bagaimana membentuk manusia secara utuh itu. Ya, kita semua paham bahwa ilmu tanpa adab, tanpa etika itu kan tidak ada gunanya. Ya, karena kita selalu meyakini bahwa adab etika ya, dan di Al-Quran juga sudah jelas itu jauh lebih tinggi dibandingkan ilmu. Sehingga orang berilmu kalau tidak beradab itu tidak ada harganya di luar sana. Nah oleh karena itu kita berharap sekolah asrama dia juga seperti itu. Coba lanjut aja Mas di beberapa slide berikutnya. Ya. Oke, dijalanin aja. Namun kita tahu bahwa di sekolah berasrama ini kan aktivitasnya sekarang sudah bergeser ya. Ya kalau dulu aktivitasnya adalah kita sekolah itu ya itu hanyalah one direct ya. Artinya apa? Guru jelasin, siswa mendengarkan, selesai pulang kerjakan tugas. Nah, sekarang kondisinya sudah berubah ya. Kita sekolah itu sudah mengaitkan ya dua hal ya. Ya, aktivitas itu dosen itu sekarang sebagai guru sebagai fasilitator dan para mahasiswa sekarang kita tuntut bagaimana mereka lebih pinter dalam menjelaskan, memberikan analisis, ya, memberikan feedback dari apa yang dijelaskan oleh guru-gurunya. Nah, sekarang dalam konteks sekolah berasrama di sini, maka sebetulnya ada beberapa pilar penting yang perlu menjadi penekanan ya. Tentunya saya tidak menuliskan semuanya, yang penting adalah tentunya akademik ya. Akademik di sini kita tidak bisa memungkiri ya. Kalau kita ingin bisa bersaing dengan dunia internasional, ya pertama adalah kita harus menguasai ya. Menguasai bagaimana dunia internasional itu dijalankan. Ya pertama bahasanya dulu. Dan alhamdulillah saya meyakini ya di sekolah asrama ini dia tidak hanya belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya bagus tadi saya melihat, terus ada lagi bahasa Arab tentunya ya. Artinya apa? Kita sudah mulai mengkaitkan di situ. Tapi apakah itu sudah cukup? Belum, Pak. Ya, tentunya bahasa yang kita gunakan ini kemudian kita relevansikan dengan apa sih kebutuhan global saat ini. Ya. Alhamdulillah kemarin saya lihat dan tadi saya dengarkan pengembangan di Al Zaitun ini sudah mengarah kepada LSTEAMS ya, tidak hanya ke akademik yang bersifat keagamaan saja, namun kedepannya dia akan mengarah ke teknologi, kemudian dia juga ke engineering ya, itu kemudian menjadi pengembangan ya. Nah, sehingga teknologi ini kemudian harus diintegrasikan ya di aktivitas pendidikan ya. Kita tidak bisa kok mengatakan bahwa kalau ada penugasan mahasiswa nggak boleh pakai ChatGPT misalkan ya. Kita kan di era sekarang nggak bisa, Pak. Ya kan? Ya, justru itu mempermudah kita, mempercepat kita. Ya, kami saja ya sebagai dosen ketika kita harus menulis artikel, mereview ya, beberapa kali kami juga membandingkan sebetulnya bagaimana pola kerja dari AI itu dalam mengenerate tulisan narasi. Kemudian kita analisis ya. Bukan berarti kita menyerahkan ya, tidak. Kita tetap menjadi pengontrol ya. Ibaratnya apa? Machine learning itu mungkin juga sudah dilakukan oleh profesor sebelumnya, itu kan hanya alat ya. Dia kita ajarin. Kalau dia tidak kita ajarin, kita tanya juga nggak cerdas dia. Ya kan? Ya. Kita harus ajarin dulu. Ya, namanya machine learning kan masih belajar. Kalau tidak kita ajarin, ya mereka tidak cerdas. Nah, sehingga tantangannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, pilar kedua yang penting itu adalah tentunya adalah karakter ya, kemandirian dan kepemimpinan. Nah, yang sering kali kurang ya dalam aktivitas pendidikan kita itu adalah ya menanamkan bagaimana sih mahasiswa itu bisa mandiri dan dia itu bisa memiliki leadership yang bagus. Ya kan? Salah satu hal yang kami lakukan biasanya kita memberikan banyak aktivitas mahasiswa untuk diskusi kelompok, kemudian memecahkan studi kasus, kemudian dari situ mahasiswa diminta untuk menyampaikan, kemudian yang lainnya mengkritisi. Jadi artinya apa? Mahasiswa itu belajar, mahasiswa itu mempelajari materi, juga dia itu mempelajari bagaimana dia itu menghargai
perbedaan pendapat dan kemudian disampaikan dengan baik. Ya. Kita menjadi mahasiswa pinter tapi kita nggak bisa menyampaikan, itu juga bukan sesuatu yang selesai. Artinya apa? Kita masih tetap bagaimana sih sebenarnya menyampaikan sesuatu supaya orang lain paham. Ya kan? Jadi masalahnya kadang-kala kita itu pinter tapi pada saat ada orang lain bertanya, kita belum tentu bisa memahami itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang penting lagi di sini kalau kita bicara sekolah berasrama itu adalah tentunya spiritualitas sudah tidak perlu kita sanksikan ya, karena tentunya ini sudah menjadi kebiasaan rutin sehingga kita tidak perlu menyaksikan ya bahwa ini menjadi hal yang utama. Yang penting lagi adalah infrastruktur Bapak Ibu. Karena itu saya coba membuat desain. Nah, desain ini sebetulnya saya buat dulu ya, saya buat dulu di MS Word, di PowerPoint ya, saya buat desain-desainnya. Kemudian saya generate ini dengan AI ya, coba buatkan desain yang cocok ya untuk pesantren ini. Nah, ternyata apa yang dihasilkan AI itu sebetulnya hampir mirip ya dengan apa yang kita inginkan ya. Bahwa pesantren ini kalau kita lihat ya bagaimana sebetulnya desainnya itu pertama ya tentunya aktivitas antara kurikulum tadi, kemudian lingkungan sosial, lingkungan fisik, kemudian library digital yang canggih itu, dia bisa terkonek di satu area yang sama. Ya. Dan alhamdulillah pada saat saya masuk di sini, tadi jelasin, lahannya luar biasa ya, mencapai 2000 hektar ya. Itu luar biasa sekali. Dan saya juga pernah dulu pada saat sekolah di Malaysia dulu, ya, kampusnya luasnya kurang lebih ya, enggak sebelah sini memang 1100 hektar. Ya, artinya bahwa aktivitas di dalam kampus ya yang saya ikuti dulu itu kurang lebih hampir mirip dengan yang rekan-rekan lakukan hari ini. Semua mahasiswa ada di kampus, semua aktivitas ekonomi bisnis itu dilakukan di dalam kampus, mahasiswa nggak perlu kemana-mana. Ya, dan itu ternyata sekarang sama dengan yang di sini. Tapi satu hal yang perlu ada adalah bagaimana akses untuk literasinya itu harus ditingkatkan Bapak Ibu. Ya kan, infrastruktur yang bagus ini itu kalau tidak diikuti dengan kemudahan siswa-siswanya untuk mengakses literasi dalam bentuk apa? Buku, dalam bentuk apa? Artikel-artikel jurnal, ya, maka mereka tidak bisa membaca apa sih sebetulnya yang terbaru yang dihasilkan dari peneliti-peneliti di luar negeri sana. Ya. Intinya adalah bagaimana sebetulnya siswa ini itu diajarkan untuk memahami hal-hal yang sudah dilakukan, belum dilakukan, dan perlu perbaikan dari apa yang saat ini sedang terjadi. Ya. Tanpa itu kita akan selalu menganggap bahwa apa kebaikan, kebaruan dari apa yang kita teliti. Kita akan mengatakan ini sesuatu yang baru. Belum ada yang melakukan penelitian itu, belum ada riset itu misalkan. Kita bisa mengatakan begitu karena apa? Karena literasi kita itu kurang dalam. Nah, sehingga salah satu hal yang penting kuncinya di situ adalah bagaimana sebetulnya fasilitas dari asrama ini di lingkungan pendidikan ini itu dia benar-benar bisa dijangkau oleh siswa-siswanya. Ya memang untuk menyediakan itu butuh pendanaan, ya, butuh pembiayaan. Tapi semuanya itu mesti kita mengatakan itu worth it lah ya. Ya, jadi sebanding ya dengan apa yang akan diperoleh. Nah, satu hal juga yang penting, tadi saya sempat ditanyakan, yang penting lagi itu di-spill terkait dengan potensinya, Pak. Potensi ekonomi dari sekolah berasrama itu bagaimana mengukurnya? Sebetulnya kan hitung-hitungannya ekonomi itu sederhana saja begini Bapak Ibu. Nah, kita tahu ya ini ada level pendidikan, SD, SMP, SMA, dan harapannya nanti S1, ada S2, S3, dan sebagainya. Nah, setiap periode itu, tingkatan SD, dalam ini MI ya, nanti selesai, kita kan terbiasa dengan acara seremonial ya, namanya wisuda ya, saya nggak tahu di sini apa ya, wisuda juga ya. Nah, acara wisuda itu kan mengundang wali murid ya. Ya, di situ ya, bagaimana supaya ekonomi lokal itu terdampak, mendapatkan manfaat adalah dibiasakan mahasiswa di mahat ini itu diberikan challenge, tantangan buat wirausaha hasilkan produk yang bernilai jual
yang bisa dikompetisikan di acara wisuda itu. Siapkan misalkan di area depan ini 100 stand, mulai dari stand makanan, minuman, apapun itu, silakan dikompetisikan. Ya. Kalau perlu adalah dikasih batasan pembiayaan. Misalkan Al Zaitun ngasih pembiayaan 100.000 belanjakan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Dikasih 100.000. Kenapa 100.000? Supaya mereka inovatif, Bapak Ibu. Supaya mereka bisa berpikir produk apa sih yang bisa dijual dengan barang inputnya yang murah tapi harganya bisa mahal. Kan orang ekonomi kan mikirnya kan keuntungan ya. Profit. Orang ekonomi gampang aja. Saya punya air minum ini, gimana air minum ini bisa saya jual mahal? Ya. Gimana saya bisa jual mahal? Dulu kita berpikir, kok ada ya perusahaan air minum jualan air mineral? Iya kan? Dulu kita berpikir, namanya air hujan aja setiap hari melimpah begitunya, ngapain dijual-jual? Ya kan? Tapi realitanya sekarang, perusahaan air mineral ini sekarang sudah sangat menjamur ya, sudah banyak sekali. Ya. Padahal dulu di awal munculnya air mineral ini, ya, kita menertawakan ya, buat apa air minum dijual? Mau air minum tinggal ngeduk tanahnya keluar air udah dapat. Tapi realitanya sekarang bernilai ekonomi tinggi ini. Bahkan salah satu stand apapun, jualan apapun, yang paling menguntungkan adalah jualan air minum. Betul ya? Jualan air minum itu dimanapun itu pasti menguntungkan. Kenapa? Biaya ekonominya murah, ya kan? Ini misalkan saya tambahin sedikit gula, ya saya tambahin teh satu ini, dia jadi teh. Ini harganya itu, biaya inputnya itu mungkin cuma Rp200. Saya jual satu gelas bisa 2.000. Iya kan? Saya tambahin esnya dikit, jadi 3.000. Padahal beli esnya yang satu es tub itu 5 kilo atau berapa itu cuma 10.000 aja. Dimasukin 1-2 potong, masukin sini harganya itu bisa 5.000, bisa 10.000. Bayangin coba. Kayak itu jualan apapun paling menguntungkan secara ekonomi itu adalah jualan air minum. Ya, saya izin minum dulu ya. Karena itu kenapa di kantin-kantin sekolah itu, ya, Dharma Wanita itu mesti mengambil alih stand untuk jualan air minumnya. Karena keuntungannya paling banyak dan semua orang butuh minum. Ya kan? Nah, sehingga nanti kalau ada kompetisi wirausaha itu, nah itu siswanya nggak boleh jualan air minum. Ya, air minum itu diambil alih oleh panitia, dia harus jualan produk lainnya selain air minum. Dikompetisikan Bapak Ibu. Kasih 100.000 buat 3 kelompok, 4 kelompok, kasih stand. Siapa yang bisa jualan dengan omset paling banyak, maka itulah yang mendapatkan penghargaan tertinggi. Kasih insentif. Luar biasa. Kita bisa hitung berapa generating income yang diperoleh dari aktivitas sederhana begitu. Dan itu kami lakukan Bapak Ibu. Di kampus sana kami ada namanya Management Day. Ya. Tantangannya sama. Ya, mahasiswa itu dikasih sekian rupiah, 200.000, 300.000 dikasih buat produk jualan di situ. Nanti laporan rekapan penjualannya itu nanti menjadi penilaian. Oh ternyata produk ini sangat berkualitas dia ini. Dan di situ ternyata ada CSR yang hadir di sana, yang kemudian berani memberikan pembiayaan untuk di-upgrade itu. Jadi startup baru di sana. Ya. Mohon izin, ya. Jadi itu. Jadi kalau kita ingin mengukur bagaimana sih dampak dari keberadaan asrama ya, bagi peningkatan ekonomi siswa misalkan, caranya begitu. Ya kan? Nah, yang kedua, ya, salah satu hal yang kita lupakan itu adalah ya, bagaimana peran ekonomi. Kedua, tentunya dari sisi penginapan Bapak Ibu. Ya. Banyak kampus-kampus, lembaga-lembaga itu yang seringkali itu miss dari sisi ini. Ya. Sehingga ini diambil oleh pihak-pihak swasta. Ya, dalam hal ini adalah para konglomerasi pengembang di luar yang sebetulnya mereka mendapatkan eksternalitas ya, dampak dari aktivitas kita. Ya meskipun ini kan bagus, iya. Ya.
Tapi kalau kita bisa ini menjadi generating income bagi aktivitas di internal, saya pikir ini jauh lebih bagus. Maksudnya gimana? Al Zaitun ini saya lihat penginapannya di sana, ya, itu sepertinya kalau perkembangan ke depan itu meningkat terus, jumlah siswanya meningkat, apalagi setiap minggu ada kegiatan seperti ini. Bayangin, berapa sebetulnya pendapatan dari menyewakan penginapan? Gak usah mahal, misalkan per malam ya, 300.000 misalkan. Berapa kamar yang terisi di sana? Sudah mencukupi belum di sana? Kalau ternyata belum, berarti ke depannya harus ada ini gimana caranya penginapan ini dia bisa memberikan ya tempat bagi wali murid ataupun orang di luar sana ketika dia hadir di sini. Nah, sehingga dari sisi penginapan aja sudah kelihatan. Ya. Dan kami pun di Brawijaya itu masih belum. Ya. Kami belum punya namanya hotel, itu belum punya. Ya. Padahal mahasiswa kami Brawijaya itu adalah mahasiswa dengan jumlah siswa terbanyak di Indonesia. Jumlah mahasiswa aktif kami itu mencapai 70.000. Di area kampus yang hanya 67 hektar saja. Bayangan Bapak, 70.000 ada di area 60 hektar saja. Sehingga berapa banyak ya potensi yang sebetulnya hilang dari aktivitas itu. Ya. Tapi masyarakat sekitar diuntungin Pak. Dengan kami tidak membuat model asrama, mahasiswa kami akhirnya dia menetap di semua lingkungan dekat area kampus. Semuanya hidup. Ya. Nah, sehingga saya baca dari TOR kemarin, kalau Al Zaitun ini mau mengembangkan sampai setidaknya 500 hektar minimal misalkan ya, dikembangkan seperti ini di beberapa daerah ya. Multiplier efeknya luar biasa Pak. Luar biasa. Dan kami itu sudah melihat dengan nyata ya. Dengan 17.000 mahasiswa yang kami terima di setiap tahun, 17.000 itu. Ya. Kalaulah misalkan 10%-nya saja ya, itu kita bisa menyediakan hunian berapa generating income kamar yang bisa kita siapkan. 10%, 1.700. Ya. Kalau kita nggak mau bangun 1.700 kamar Pak, separuhnya saja, kita bisa membuat hotel dengan jumlah setidaknya 1.000 kamar. Berapa income dari pendapatan itu? Kalau kampus itu sudah mengembangkan roadmap sampai ke sana, dibangun hotel, dibangun fasilitas di dalamnya, itu luar biasa generating income. Satu hal yang belum ada di kampus, kadang-kala kita meremeh-temehkan, unit bisnis yang menurut kita itu nggak perlu dikembangkan. Salah satunya adalah cuci kendaraan, Ustadz. Cuci kendaraan, saya baru lihat di beberapa kampus yang ada itu cuman di universitas terbuka di Jakarta. Di dalam area kampus mereka mengembangkan namanya tempat unit bisnis untuk cuci mobil. Milik siapa? Kampus itu Pak. Semua dosen itu pagi hadir ke kampus, nanti dia tinggal kontak aja unit bisnis mereka, mobil saya ambilan di kantor untuk dicuci. Mobil diambil, nanti pulang, kita pulang mobil diantar udah bersih Pak. Bayangin coba. Itu kalau di dalam kampus disediakan model begitu, semuanya bayar, gak usah mahal-mahal lah. Kalau di luar sana 35.000, di sini buat 20.000 aja lah per mobil. Berapa generating income yang bisa dibuat hanya dari aktivitas yang menurut kita remeh-temeh. Ya. Itu baru cuci mobil. Mobil datang itu juga butuh BBM juga kan, buat pom bensin. Brawijaya punya penginapan mahasiswa. Kami punya Pak, asrama mahasiswa, tapi kami tidak mewajibkan mahasiswa untuk di asrama. Karena apa? Tidak ada kecukupan ruangan Pak. Kenapa Sehingga tidak dibuat? Kan itu universitas negeri, tinggal minta uang saja ke negara. Nah, itulah Pak masalahnya.
Ya, masalahnya selalu diminta uang, Pak. Kami sejak 2022, kami itu menjadi PTNBH. Ya kenapa nggak dibuat? Kan bank ada. Sebetulnya pertanyaan itu sudah kami lontarkan, Pak, ke Pak Rektor terkait dengan kenapa kita tidak punya asrama yang bisa membuat mahasiswa ada di dalam kampus semua. Kenapa Brawijaya nggak mau membuat hotel convention yang kalau kita ada rapat di fakultas, kita nggak perlu nyewa hotel-hotel di luar, kita nginep 2 hari, 3 hari, dan itu setiap minggu selalu ada ke situ. Sudah, Pak. Kan mudah, Pak, itu. Tapi realitanya tidak semudah itu, Pak. Gampang. 17.000. 17.000, Pak. 17.000 itu modal sosial, modal ekonomi yang very. Betul, Pak. Nah, namun alhamdulillah, Pak, karena kami sering, ya, kebetulan Pak Rektornya itu hampir seusia saya, Pak. Ya, beliau 48 tahun, jadi kalau ngobrol itu sudah kayak teman gini. Kami sudah menyampaikan, Pak, kita buatlah, Pak, buat hotel, buat convention, ya, buat geraha yang bisa disewakan untuk konser-konser. Sekarang luar biasa itu, Pak. Ekonomi kreatif untuk membuat konser di kampus, SMA datang ke kampus untuk pinjam ruangan wisuda, itu omsetnya luar biasa. Enggak dibuat, Pak. Brawijaya nggak buat, Pak. Nah, artinya apa? Realitanya, Pak, saya menyarankan begini, itu tidak selalu menjadi sesuatu yang mudah direncanakan. Tapi udah jelas sebetulnya, hitung-hitungan ekonominya jelas. Untung nggak ya? Untung. Ya. Emang orang luar kota, mahasiswa kami, Pak, dengan 17.000 per tahun itu, Pak, yang dari Jabodetabek itu kurang lebih adalah 20%-nya. Jadi 20% mahasiswa Jakarta itu datang ke kami, ya, tentunya setiap kali wisuda dia bawa rombongannya, Pak. Orang tuanya, saudaranya itu nginep semua. Dan itu kita lepas semuanya, mereka tinggal di hotel-hotel depan area kampus semua. Ada lahannya enggak, Pak, di tempat itu? Jawabannya tidak ada, Pak. Loh, katanya 70 hektar. 70 hektar itu sudah bangunan fakultas, Pak. Kami ada 17 fakultas, kami ada sekitar 200 program studi. Ada 1 hektar enggak, Pak, yang kosong? Sebetulnya ada, Pak. Ah, mari kerjasama, saya bangun di sana. Nah, betul. Asrama. Monggo, Pak. Ya, Monggo. Sampaikan Karena Pak Rektor. ya, karena kami di tahun 2026 ini sesuai dengan roadmap kami, kebetulan kita dapat hibah di Kepanjen, Pak, itu salah satu daerah di Kabupaten Malang. Mereka memberikan hibah untuk tanah, tapi syaratnya adalah kita harus membangun fakultas di sana. Nah, tapi masalahnya adalah pengembangan kampus di luar Malang itu akan berdampak bahwa dosen itu mobilitasnya akan sangat tinggi sekali. Sehingga mau tidak mau, ya, mahasiswa dengan dosennya tentunya juga dengan model seperti ini. Nggak bisa kita mengirimkan dosen harus ngajar. Kami punya kampus di Jakarta, ya, harus datang setiap minggu, setiap ini. Biayanya mahal banget, Pak. Tapi kami masih melakukan itu, Pak. Nah, insya Allah di 2026 ini kami sudah mulai, Pak, sebetulnya, Pak, untuk mulai membuat aset yang sekarang ada, yang tidak produktif. Ada beberapa perumahan dosen di sana yang sebetulnya sudah tidak ditempati, karena sudah nggak ada dosen di sana, itu mau kita rubuhkan, dan di situ rencananya mau dibuat hotel. Tapi apakah benar itu akan jadi ataukah tidak? Sekarang belum terlihat, Pak, bentuknya. Tapi insya Allah rencana itu selalu ada. Nah, kami akan senang kalau panjenengan nanti bisa sowan ke kami. Pastikanlah Pak Rektor ini harus bisa buat itu, Pak, untuk generating income. Sampaikan dulu. Siap, nggih. Disetujui apa tidak, nanti Nggih, kerjasama siap. kita. Nanti kehadiran ini itu menjadi bukti bahwa ini merupakan pesan dari beliau, gitu ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Nah, kemudian jalan saja ya slide-nya ya. Kemudian yang penting lagi adalah bahwa aktivitas kewirausahaan, Bapak, itu adalah hal yang memang sekarang harus sudah mulai disiapkan, Pak. Ya, kemarin saya sempat
sedikit jalan-jalan ya pada saat dijemput, mungkin meskipun malam ya, saya lihat dan tadi saya sudah lihat cukup banyak lahan-lahan yang sebetulnya masih belum tergarap ya, jadi belum produksi dan sebagainya. Nah sekarang dengan pengembangan yang ada, dengan mahasiswa-siswa yang ada di kampus ini, tadi saya lihat di situ yang nanam untuk padi itu sudah diserahkan ke siswa. Wah ini luar biasa ini. Nah tapi kita berharap tidak hanya mahasiswa itu hanya bisa menanam, mahasiswa itu dilibatkan ya. Tetapi kita sekarang sudah mulai berpikir bagaimana mahasiswa juga bisa mendapatkan manfaat secara materi di sana. Artinya bahwa mahasiswa itu terlibat, mahasiswa itu mengerjakan, tapi mahasiswa juga mendapat materi yang mereka tanamkan di situ. Supaya apa? Supaya ada rasa kepemilikan, Pak. Ya. Bahasa kami ada di ekonomi itu ibaratnya ya sebelum keringat ini kering, ya kita bisa merasakan manfaatnya itu. Nah, kita harusnya sudah mulai berpikir sebegitu. Nah, supaya mahasiswa ketika kita kasih tantangan itu loh, ada lahan kosong, ya, dari lahan itu coba buat hal yang produktif. Apa yang bisa kamu buat? Nanti hasilnya kita buat aturan. Ya. Kalau sekolah Mahat ini menyediakan bibitnya, siswanya itu merawat, memberikan inovasi dan sebagainya, gimana pembagiannya? Kalau semuanya diserahkan ke siswa, ya, dan universitas atau Mahat ini hanya menjadikan lahan, maka berapa pembagiannya? Saya yakin dengan model begitu, saya kan siswa sekarang itu yang luar biasa kemampuannya, dia bisa searching di berbagai, dia bisa belajar dari berbagai medsos dan sebagainya. Untuk melakukan itu, saya pikir itu bukan sesuatu yang mustahil Pak di era sekarang. Tadi sempat saya jadi panitia. Wah ini kita sempat dulu itu dituduh masa di sini ada bisa buat bom, buat senjata dan sebagainya misalkan gitu. Nah kenapa kok tidak dijawab seperti saja? Wah berarti kalau benar siswa kita bisa buat bom, bisa buat senjata, berarti kan kualitas akademiknya di sini kan bagus. Ya kan? Iya kan? Bayangin coba. Anak-anak bisa membuat sampai seperti itu. Berarti kan fasilitasnya mencukupi sampai siswa bisa membuat itu. Nah, sekarang perkaranya adalah bagaimana hasil-hasil itu nanti tidak menyimpang, tidak bermasalah, tidak kemudian membuat pikiran-pikiran yang kotor tadi. Wah, ini enggak benar ini. Zaitun cuma ngajari begitu. Tidak. Jadi kita kemudian mengarahkan supaya itu mengarah kepada hal-hal yang baik. Nah, karena itu kenapa tadi waktu saya jelasin, wah ini luar biasa sekali. Oke, dan yang terakhir ya, nah, semoga tidak terlalu panjang ya, karena nanti kita ada sesi diskusi dan sebagainya, adalah bahwa kita tahu ke depannya gimana sebetulnya sekolah berasrama ini, kemudian nanti dia bisa memberikan manfaat ya nyata bagi ekonomi ya. Selain tadi yang saya jelasin, ya, infrastrukturnya itu memang harus disiapkan, ya, kewirausahaannya pun sekarang sudah disiapkan. Kedepannya Pak, yang penting kita tahu bahwa kan perkembangan pendidikan itu kan terus berkembang pesat ya. Saya meyakini Al Zaitun ini tidak hanya berhenti saja ya di level yang sekarang ini. Misalkan ya hanya ngembangin madrasah saja, ngembangin aliyah saja, S1-nya cuman keagamaan saja. Saya meyakini tidak akan seperti itu. Pasti ke depannya berharap kita harus segera membuat S1, lanjut lagi S2, lanjut lagi S3. Nah, tapi untuk meraih ke sana itu Pak, tantangan terbesarnya adalah bagaimana menyiapkan SDM-nya Pak. Nah, tantangan terbesar kita, kami di Universitas Negeri adalah jumlah tenaga pengajar kita yang setiap tahun itu selalu berkurang. Karena apa? Karena pensiun Pak. Sementara yang muda-muda itu karena sudah berada di zona nyaman, mereka itu enggan. Untuk apa? Untuk segera sekolah, ya, untuk segera menyelesaikan pendidikan di level-level tertingginya. Kenapa? Ya karena memang di sini tidak pernah ada kesempatan untuk membuka S2, S3 misalkan. Sehingga kalau saya S1 ya sudah cukup lah ngajar di level SMA, ngajar SMP dan SD. Ya cukup.
Sepanjang tidak ada roadmap ke depan untuk segera membuka level lebih tinggi, sepanjang itu pula sumber daya yang ada itu dia akan merasa di zona nyaman, Pak. Dia tidak akan pernah improvisasi, segeralah sekolah, segeralah untuk mengurus pangkatan dan sebagainya. Enggak. Ya. Sehingga ya, mau tidak mau mulai sekarang ya kawan-kawan yang sekarang menjadi tenaga pengajar ya, itu mohon ya memang harus segera ya sekolah lebih cepat, ya, kembali lebih cepat lagi, dan kemudian ya, membaktikan dirinya untuk membangun negeri ini. Karena tanpa itu, ya, kita tidak bisa. Dan jangan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat dari beberapa kampus-kampus yang sebetulnya sudah jelas. Ya. Saya beberapa kali saya datang di perguruan tinggi pada saat saya melakukan asesmen. Ya. Ya, misalkan dia sudah punya program S2, dia sudah punya program S3. Tapi celakanya adalah lembaga ini itu dalam setahun 2 tahun para profesornya pensiun, Pak. Kalau profesornya pensiun, yang doktornya itu juga beberapa itu pensiun, pasti dipastikan beberapa tahun pada saat pengajuan lagi, prodi itu ditutup, Pak. Prodi itu akan ditutup, nggak akan diperpanjang lagi. Kenapa? Nggak ada dosen pengajarnya. Dan ini sekarang harus menjadi pemikiran, Pak. Kita jangan bersenang hati dengan kondisi sekarang hari ini. Oh, dosennya masih muda-muda. Oh, mereka masih semangat ngajar. Itu nggak cukup, Pak. Ya, kalau tidak segera mengimprovisasi, meningkatkan level, itu nggak ada dampaknya, Pak. Ya. Pengalaman di kami juga sama, Pak. Kami dalam 5 tahun ke depan, kami itu kehilangan ya, ada 7 guru besar, ya, ada sekitar 5 atau 6 dosen doktor, sehingga 5 tahun ke depan itu kami kehilangan 10 sampai 12 dosen senior kami, Pak. Padahal jumlah total dosen kami itu enggak lebih dari 50 orang aja. Kalau kami udah kehilangan sebanyak itu, sementara yang di bawah saya itu baru levelnya S2, mereka lebih nyaman dengan apa yang sekarang itu, ya sudah, dalam 5 tahun lagi S2, S3 kita itu pasti juga akan terdampak. Nah, kita tidak berharap itu terulang lagi di prodi-prodi yang sekarang sedang mengembangkan ke sana. Kita selalu semangat dalam membuat prodi-prodi baru, tapi kita lupa bahwa sumber daya manusianya di situ itu juga perlu segera dikembangkan. Nah, kita beruntung sebetulnya Al Zaitun ini pendidikan yang dia itu berterusan ya. Dia ada SD, SMP, SMA. Artinya apa? Untuk membuat S1 itu sebetulnya nggak perlu jauh-jauh jualan keluar sana. Inputnya sudah ada. Inputnya sudah ada. Jadi tinggal kita memastikan bahwa SDM di level S1-nya, dosen pengajarnya itu ada, fasilitasnya itu sudah mencukupi, kurikulumnya jelas. Kalau itu sudah ada, siswa-siswa di level di bawahnya ini, itu untuk lanjut di situ itu bukan sesuatu yang impossible, sangat mudah. Dan ini keunggulan dari pesantren yang kami tidak miliki, Pak. Sekolah-sekolah yang non asrama itu tentunya enggak memiliki keunggulan ini. Nah, sehingga kita berharap bahwa ke depannya memang dari sisi kualitas SDM itu harus dinaikin dulu. Ya. Dosen-dosen pengajarnya itu, guru-gurunya itu adalah ditingkatkan, jangan berhenti di level sekarang ini. Kita menganggap bahwa, sekarang masih mencukupi, ya, saya sekarang masih bisa. Kita nggak tahu ya, tantangan ke depannya seperti apa. Kita semua tahu bahwa kebijakan terkait dengan pendidikan ini kan setiap tahun berubah, Pak. Aturan-aturannya berubah, kurikulumnya berubah, dan sebagainya. Nah, itu menjadi tantangan besar yang kemudian perlu disiapkan mulai dari sekarang. Nah, oleh karena itu, ya dari apa yang saya sampaikan di sini, sebetulnya kata kunci pentingnya itu adalah bahwa kualitas SDM itu tentunya menjadi yang utama. Tapi untuk meningkatkan SDM ini harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai, mencukupi. Tanpa dua hal ini, melangkah lebih jauh tentunya menjadi sesuatu yang akan kita
pertanyakan, gimana? Ya. Wong sumber dayanya nggak ada, fasilitasnya nggak ada, mau apa? Nah, sehingga itu yang penting yang pertama. Dan yang kedua, tentunya adalah bahwa apapun yang kita lakukan, tentunya harus memberikan manfaat dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan ada itu harusnya memberikan manfaat. Manfaatnya itu apa? Ya, tidak hanya SDM yang nanti lebih baik, tapi ekonomi lokal, multiplier efeknya itu benar-benar bisa nyata dirasakan. Ya. Masyarakat di wilayah sekitar itu dapat manfaat, ya. Yang di dalam itu juga dapat manfaat. Jadi kita tidak meninggalkan masyarakat di sekitar lingkungan kampusnya, kita juga tidak menutup mata bahwa internal kampus itu juga membutuhkan pemasukan dari aktivitas kampus itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjutkan ke diskusi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.